Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari prosedur audit, yaitu suatu kegiatan sistematis yang dilakukan oleh seorang auditor dalam rangka mengumpulkan tipe bukti audit yang harus diperoleh pada pelaksanaan audit. Adapun prinsip audit yaitu hemat dan tepat waktu. Maka melakukan audit harus efisien dan efektif. Jadi harus mempersiapkan prinsip audit terlebih dahulu. Jenis-jenis audit. Menurut ruang lingkupnya, audit terbagi menjadi dua, yaitu general audit dan special audit. General audit adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran suatu laporan keuangan secara keseluruhan. Special audit adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan dengan maksud untuk memberikan opini terhadap suatu bagian dari laporan keuangan yang diaudit. Ditinjau dari pelaksanaan pemeriksaannya, audit terbagi menjadi 3, yaitu audit operasional, audit keuangan, dan audit ketaatan. Audit operasional adalah jenis audit yang peninjauannya berfokus pada proses, prosedur, sistem, dan kontrol internal jalannya perusahaan. Audit keuangan adalah suatu jenis audit yang peninjauannya berfokus pada penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Audit ketaatan adalah suatu jenis audit yang peninjauannya berfokus pada catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur, kewajiban, atau peraturan yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Mekanisme prosedur audit. Mekanisme prosedur audit terbagi atas 3 bagian, yaitu persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Tahap pertama yaitu persiapan adalah kegiatan untuk melakukan persiapan dengan melihat dari jenis pelaksanaan auditnya. Persiapan juga berguna untuk meninjau audit apa yang akan dilakukan dan mempersiapkan kertas kerja. Tahap kedua yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan terbagi lagi atas 5 tahap. Tahap awal dari perencanaan yaitu observasi, yang berguna untuk mengetahui keadaan intern dari suatu perusahaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan efisien dan hemat waktu. Setelah melakukan observasi, maka tahap kedua yaitu menentukan ruang lingkup. Menentukan ruang lingkup berhubungan untuk pengambilan daripada bukti. Apakah pelaksanaan auditnya merupakan operasional audit, financial audit, atau audit ketaatan. Tahap ketiga yang harus dilakukan yaitu penentuan sampel. Kegiatan ini berhubungan dengan prinsip audit. Dan dari bukti audit yang ada hanya diambil sampelnya saja. Tahap keempat yaitu menentukan bukti audit tersebut diambil dengan cara pengambilan bukti. Terakhir, tahap kelima yaitu menentukan risiko audit. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, yang pertama kali harus dibuat adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu laporan yang menunjukkan daripada pelaksanaan yang mau kita lakukan. Pada kertas kerja ini akan memuat 5 prosedur analisis, yaitu yang pertama, membandingkan data klien dengan jenis industrinya.
ditinjau pada laporan keuangan, yaitu laba rugi. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data yang serupa dengan periode sebelumnya. Ditinjau dengan menggunakan alat pengukur kinerja keuangan, yaitu likuiditas. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan data perkiraan kliennya, yaitu ditinjau dari estimasi piutang perusahaan. Yang keempat, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan auditor, ditinjau dari estimasi persediaan. Yang kelima, membandingkan data klien dengan data hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan, biasa disebut juga dengan pemeriksaan fisik.